Shalom, selamat siang anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Ya, selamat datang, selamat kembali bersekutu di ibadah youth pada siang hari ini. Mari kita mau menyiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, dan sambil menunggu teman-teman kita yang masih dalam perjalanan, mari kita mau menyiapkan hati kita. Mari kita berdoa untuk mengawali ibadah kita pada siang hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih atas kasih dan anugerah yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami Bapa. Kalau pada siang hari ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Kami percaya semuanya karena kasih-Mu yang luar biasa yang telah Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa, kalau Engkau sudah menyertai kami sampai hari ini. Dan kami percaya semuanya itu karena kebaikan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan kerinduan kami siang hari ini bersama dengan saudara-saudara seiman kami rindu mengucap syukur, berterima kasih, bersuka cita ya Bapa, memuji dan menyembah Engkau, membesarkan nama-Mu saja. Biarlah siang hari ini kami fokus hanya kepada-Mu Tuhan, memberikan yang terbaik, pujian penyembahan kami, terlebih hati kami ya Bapa kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkaryalah penuh di dalam ibadah yang sebentar kami laksanakan dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Menguatkan dan
Jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Dengan segenap hatimu katakan, Allah Roh Kudus jamah. Bapak benar-benar menjamah setiap kami Tuhan, dengan kuasa-Mu yang kudus dan urapan-Mu Tuhan. Kudus-Mu itu terus mengalir di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu yang hidup itu memenuhi diri kami, memenuhi seluruh aspek hidup kami Tuhan, untuk kami boleh berjalan seturut dengan apa yang Kau kehendaki.
Haleluya. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi, mari kita katakan amin, sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Ada sukacita siang hari ini? Ada sukacita? Mari lambaikan tangan kita, sukacita kita datangnya dari Tuhan. Haleluya. Tiada tak tertandingi Tuhan Yesus, Allah kita yang luar biasa. Apapun di muka bumi ini, Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita dahsyat. Haleluya.
kekuatan kita. Amin. Haleluya. Mari, masih kuat untuk memuji Tuhan? Masih kuat? Haleluya. Maha kuasa, maha mulia. Kita mau terus melompat buat Tuhan, bersorak-sorai buat Tuhan kita. God
yang maha kuasa bertahta di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami rindu Tuhan jadi anak-anak muda yang benar-benar mengikuti Engkau, mengiring Engkau sampai hidup kami, sampai akhir hidup kami ya Bapa. jemaat untuk kembali bangkit berdiri. Kita pujikan lagu ini benar-benar dengan segenap hati kita. Tidak hanya dengan ucapan kita mengikut Yesus, kita mengiring Yesus,
Tapi benar-benar kita kerjakan, kita lakukan, kita sama-sama belajar. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Adalah benar Tuhan. Kesukaan kami adalah mengundang Kak Ferry untuk naik. Jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas Terima kasih Tuhan.
Kami banyak berterima kasih kepada Tuhan. Apalah kami Tuhan, hanya debu tanah yang dihiasi, didandani oleh Tuhan sendiri, supaya kami senantiasa berlaku setia di hadapan Tuhan. Kami tetap suka di hadirat Tuhan. Berikan hati untuk selalu condong akan perintah-perintah Tuhan, akan Taurat Tuhan, akan firman-firman Bapa. Gemar melakukan firman-firman. Terima kasih Bapa. Beracara buat setiap kami Roh Kudus, mengurapi setiap kami yang tidak dapat berdoa. Kami yang datang dengan berbagai masalah, sekolah, kuliah, di rumah, Tuhan lawan kami. Hanya Engkau yang bisa, yang dapat mengisi di dalam suatu ruangan hati kami. Mari ya Tuhan, kami mengundang tinggal di dalam kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Bisa kasih senyumkan mungkin. Kasih semangat. Gitu. Saya lihat itu agak dingin ya, mungkin jadi kaku. Ya Ronya. Kalau senyum itu lain. Pergi katanya segala setan-setan. Oke. Haleluya. Puji Tuhan. Semangat. Sesuai dengan tema kita, yaitu undang Yesus. Salah satu tujuan Tuhan membuat kita, yaitu Dia mau kita menjadi seperti Bapa. Karena itu hendaklah kamu sempurna seperti Bapa yang di surga sempurna. Mungkin kita berpikir sempurna, perfect itu tidak bisa, hanya milik Allah sendiri. Padahal kata teleus bahasa Yunaninya sempurna, menjadi dewasa, menjadi penuh, utuh, menjadi dewasa, yang saya catat di situ. Jadi itu suatu progres, kesempurnaan yang sesuai dengan tingkat dewasa usia. Dalam hal ini kerohanian kita. Jadi kalau kita di dalam satu titik tertentu, kita harusnya sudah anak-anak 12 tahun tapi dia masih berlaku seperti anak kecil. Berarti dia tidak menjadi seharusnya seperti kelompok usianya. Dan itu yang diharapkan oleh Bapa. Kalau kita sudah mengikuti Tuhan, kita harus semakin hari semakin dewasa. Dan kenapa ini tidak terjadi? Karena ada suatu penghalang, atau kita belum mengundang Yesus di hati kita. Karena itu adalah suatu password. Kalau kita akan mengalami manfaat-manfaat Tuhan, kerajaan Allah, kita harus menerima Yesus sebagai kunci. Kita akan lihat tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang sudah mengundang Yesus. Kalau belum, kita harus pastikan. Karena mengundang Yesus itu sekali dan kita dimeteraikan. Kalau kita membeli sebuah rumah properti, harus ada meterai.
sebagai tanda pengesahan bahwa kita adalah miliknya Tuhan. Miliknya Tuhan. Ada Buddha yang tunas ke atas saja. Misalnya perjanjian dengan dia. Ayo Coki. Sorry, ada iklan. Jadi harus ada meterai. Karena kalau tidak akan berlaku kepada kita Matius 7 ayat 20-21. Tuhan, aku sudah membuat mujizat. Aku melayani Tuhan. Bahkan dari Senin sampai Minggu saya di gereja terus. Sampai mama bilang, kamu di gereja terus, bawa aja lemari, terus tidur di gereja. Pernah saya dengar begitu. Jadi orang Farisi dan ahli Taurat. Dan Tuhan akan bilang, enyahlah kamu dari hadapan kau pembuat kejahatan. Miris. Mengundang Yesus itu adalah suatu seperti kita mengungkapkan suatu perasaan cinta kepada seseorang, suatu komitmen. Oke, kita langsung masuk di dalam ini dulu bacaannya. Wahyu 3:20. Ayat hafalannya. Tuhan Yesus bilang, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu hati, aku akan masuk ke dalamnya, aku akan bersekutu dengan dia, aku akan makan bersama dengan dia, dan ia dengan aku. Sangat indah sekali sebenarnya. Jadi kalau orang yang sudah dibaptis belum tentu dia sudah menerima Yesus. Itu hanya sebagai simbol. Kamu masuk dalam air menjadi manusia baru. Tapi rohaninya yang penting. Isinya yang pertama ciri-ciri. Nanti endingnya saya bilang kalau belum nanti saya ngajak untuk undang Yesus bagaimana caranya. Kalau tidak kamu akan berjuang sendiri dengan kekuatannya kamu melawan dosa. Tidak bisa Tuhan. Ke gereja balik lagi tetap seperti itu. Karena tidak ada kuasa. Yohanes 1 ayat 12 bilang apa? Tetapi semua orang yang menerima Yesus, diberinya kuasa, exousia, menjadi hak. Ada hak kita. Jadi hak miliknya Tuhan. Kalau kita diberikan kuasa, kita punya hak. Kita bisa minta kepada Bapa di surga. Kita bisa mengusir setan. Itu anak-anak Sikewa itu bukan anak Tuhan. Mereka mengusir setan di Kisah Para Rasul. Mereka sama setan digojloki. Digojloki itu apa? Dikerjain sama setan. Karena mereka tidak punya kuasa. Padahal setan tahu kalau anaknya. Dia takut. Saya mengutip dari ceritanya Pastor Reinhard Bonke dari Jerman. Dia seorang penginjil terbesar dalam sejarah di Afrika, hampir semua Afrika diinjili sama dia. Dia bilang begini, ada suatu yang dia seperti suatu visi atau penglihatan, ada setan besar dan setan kecil, senior dan junior. Nah, terus ada seorang anak Tuhan pulang dari gereja atau bagaimana, melewati suatu lorong, mungkin dua gedung, terus di situ ada lorong yang gelap. Terus setannya yang senior bilang, kamu jangan apa-apakan anak itu ya. Loh, kenapa memangnya?
Nanti kalau kamu sentuh aja dia, sama Tuhannya bisa tempeleng kamu. Begitu luar biasanya anak Tuhan. Perlindungannya Tuhan terhadap kita. Sampai iblis pun tahu ini anaknya Tuhan. Oke, lanjut. Yang pertama, ciri-ciri yang pertama, Efesus 4 ayat 17 sampai ayat yang ke 31 kalau salah ya. Efesus 4 ayat 17. Manusia baru. Efesus, sudah semua? Efesus 4 ayat yang perikop tentang manusia baru. 17 sampai ayat yang ke-32. Saya baca ini banyak, jadi saya ambil poinnya aja. Jadi tanda yang pertama, ciri yang pertama ialah kalau kita sudah mengundang Tuhan Yesus, kita ada pertobatan terus-menerus. Pertobatan. Kadang kita bisa jatuh, tapi kita bertobat. Kita menyesal. Ampuni Tuhan. Karena ada dorongan di roh kita. Kita bertobat. Kita menangis. Kalau kita berbuat salah, kita berbuat dosa. Kalau kita sudah menerima Yesus, sudah mengundang Dia di hati. Dia bilang apa di sini? Ayat yang ke-23. Ayat 22 dulu. Yaitu bahwa kamu, Efesus 4 ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kalau kita sudah menerima Yesus di hati, mengundang itu, percaya itu bukan hanya percaya. Ada suatu tindakan dari hati. Itu di Roma 10 ayat 9 dan 10, dengan lidah mengaku dan hati percaya dan kamu diselamatkan. Jadi kita mau ngomong suatu hubungan cinta dengan seorang, kita harus ada bukti kalau kita mencintai seorang. Aku cinta kamu, harus ada bukti. Kan hati itu enggak bisa kalau cuma di bibir saja. Nah Tuhan mau ada bukti, ciri-ciri anak Tuhan yang sudah menerima Yesus. Ada ciri-ciri. Hidupnya masih seperti dulu. Ada yang bilang, oh enggak, Tuhan melihat hati. Tapi manusia kan melihat sesamanya. Kalau dia masih merokok, oh berarti belum. Masih hidupnya belum sesuai dengan firman Tuhan. Oh menghakimi, bukan menghakimi. Memang Alkitab sudah sebagai cermin kan. Kita bisa kasih lihat cermin ke seseorang. Ada tai lalat tuh di atas kepalamu, ini lihatan. Oh iya ya. Nah, teman kita bisa lihat juga, kamu belum rohani. Kamu mungkin belum terima Yesus. Jadi jangan salah kalau ada seorang yang menilai kita. Jadi yang pertama, dia ada pembaharuan. Manusia lama menjadi manusia baru. Progres. Tidak bisa rubah juga simsalabim langsung jadi suci. Tidak. Jadi harus bertahap. Dan itu kita yang menilai. Ada pertambahan. Manusia lama itu apa aja? Kebiasaan-kebiasaan yang lama. Ada seorang anak saya di PPA,
Saya sudah dari SMP sudah sering kali bolak-balik bilang. Dia ada kelainan sedikit secara psikis. Ya, orang kalau sudah tingkat stres tingkat tinggi bisa aja disusupi oleh iblis. Ada beberapa orang yang saya ketemu seperti itu. Dan dia betul-betul berubah. Di Matius bilang, kalau ada suatu rumah, terus setannya keluar dari rumah itu, pergi. Nah, setan ini kembali melihat rumah itu kosong, bersih. Dia akan kembali membawa 7 roh yang lebih jahat daripada dia. Dengan kata lain, berarti rumah hati kita ini harus ada penguasanya. Harus ada Yesus, penguasa tunggal. Sehingga ada iblis yang masuk, tidak bisa. Kemarin saya doakan, kemarin dia ke kantor saya karena sudah sering. Dia mengaku sudah 30 tahun. Bahkan saya sendiri katanya sudah doakan dia. Bapak pendeta ini juga sudah. Saya bilang keputusannya di tangan kamu. Kalau kamu tidak menerima di hati Yesus, setannya tetap di dalam. Kadang-kadang saya bilang begini, kamu dari mana? Oh, saya kemarin dari Jombang. Naik apa? Naik bis. Siapa yang nyuruh? Di dalamku. Di dalam itu siapa ya? Ya itu di dalamku. Terus dia bilang Tuhan, oh itu bukan dari Tuhan. Nanti kalau saya bilang, oh kamu setan kamu. Masa setan? Saya ini ada daging. Ini daging, setan tidak punya daging. Seperti kerasukan. Dulu dia pernah saya tanya, dia pernah ikut seperti orang-orang pintar. Hati-hati, orang teman-teman saudara-saudara yang lain suruh baca mantra, rapalan, bahaya loh, bisa masuk setannya. Itu anak Tuhan, saya malam-malam telepon Pak Modi waktu saya pulang, suruh doakan di daerah sana Tawangsari. Saya dengar informasi, dia mendoakan suatu pabrik, anak Tuhan. Tapi doakan pakai cara apa? Bawa Joshua. Anak Tuhan. Oh, mau usir setan usir setan. Akhirnya dia kerasukan setan. Betul ini. Itu saya bilang, aduh hati-hati. Yaitu kesempatan ini. Kita harus mulai diidentifikasi. Apakah saya sudah menerima Yesus? Yang pertama, ada pertobatan terus-menerus. Sampai sekarang saya juga masih. Cuma sudah tidak terikat. Ada dosa-dosa tertentu di dalam diri kita. Saya tidak tahu kan. Ada dosa yang terikat. Tidak bisa. Contoh ya misalnya. Aku tidak nonton video porno, tidak bisa. Mesti pikiran bawa ke sana. Nah, itu namanya terikat. Aku tidak merokok terus. Tidak bisa harus merokok. Aku lihat main HP itu tidak bisa. Kudu main HP gitu sampai nangis-nangis. Menyinggung anak saya. Nangis. Kok bisa sampai nangis gitu loh. Kalau tidak baca Alkitab itu nangis gitu bagus. Oh tidak baca Alkitab aku harus baca Alkitab. Bagus. Tidak main HP. Tidak. Sampai gitu loh. Luar biasa. Terikat ini. Betul Bapak Ibu, sudah Bapak Ibu sampean. Teman-teman ya. Berarti kita sudah terikat. Coba mulai diidentifikasi. Aku ini ada terikat apa ya? Karena itu menghambat kamu dipakai Tuhan. Kamu harusnya dengan usia sekian produktif kamu akan dipakai lebih hebat. Amin. Amin. Haleluya. Nono 7 tahun bisa mengalahkan 7.000 pesaing di luar negeri. Tanya, Nono kamu kok bisa hebat ya? Rahasianya apa?
baca Alkitab dan berdoa. Profesor kalah loh, 76 kali 50 kali 80, 138, 138, cepat sekali loh. Cepat sekali, saya sampai jenius ini. Tapi memang firman Tuhan sudah bilang. Yang kedua, ciri yang kedua, harus baca Alkitab. Waduh, ini kuasa yang luar biasa sebenarnya. Saya bilang, Eman masih jalan ya Angel ya? Aba ya? Apa? Ama, Ama. Apa? Aku mau Alkitab. Aku membaca Alkitab. Ya. sorry. Jadi kita harus baca. Kamu misalnya meraih kesuksesan ya. 10-15 tahun. Tapi kalau kamu dengan firman Tuhan, dengan Tuhan, kamu mungkin 5 tahun sudah bisa dibuat sukses sama Tuhan. 1 tambah 1, 2. Kalau sama 1 tambah 1, 1. Manunggal dengan Tuhan. Kamu dipakai Tuhan. Zaman saya dulu paling banyak yang agak sedikit menonjol kan laki-laki waktu saya. Kalau sekarang saya lihat banyak yang cewek. Angel, Beatrix, banyak teman-teman yang lain. Bukan yang cuma lebih menonjol, sorry ya. Zaman saya. Terus zaman sekarang enggak ada yang sekolah teologi ya? Ada yang sekolah teologi ya? Coba yang angkat tangan. Enggak ada ya? Semoga ada. Amin. Boleh sekolah kita. Puji Tuhan. Loh, haleluya. Puji Tuhan. Sekolah teologi belum tidak harus jadi pendeta. Heran-heran. Kok iso? Lah iya. Bisa kamu jadi seorang notaris. Jadi hakim. Berani menghukum mati. Nah, ada yang bilang, Pak Ferry, kalau ini sambung menurut kamu gimana? Ya, kalau saya sih, karena saya lebih lihat dari sisi pandang teologis ya. Saya pikir setelah masih ada kesempatan, mungkin Tuhan masih kasih kesempatan pertobatan. Mungkin ya hukuman seumur hidup aja di penjara. Tapi saya enggak ngomong. Saya bilang ya keputusan hakim terlalu ditekan oleh netizen. Terus dia bilang, langsung dia enggak tahan, dia bilang begini lewat WA. Wah kurang, dia harusnya dipancung. Sampai gitu loh, anak Tuhan. Wong dia orang Kristen kok. Saya pikir-pikir juga mungkin secara logika bisa masuk akal. Karena banyak polisi yang terseret juga kan. Nasib para polisi-polisi yang lain. Ya itu cuma intermezzo. Jadi yang pertama yaitu kita ada pertobatan terus-menerus. Terus. Kedua, kamu harus membaca Alkitab. Tidak ada tidak, harus. Firman Tuhan bilang, oh betapa aku cintai Tauratmu Tuhan. Aku merenungkannya sepanjang hari. Tesis saya itu. Dari bahasa Ibrani. Jadi ada secara implisit di situ harus baca Alkitab. Daud itu menulis itu dia bilang bukan berteori. Dia menulis itu karena dia sudah pernah merasakan. Kenapa dia bilang betapa ku cintai Taurat Tuhan. Karena dia sudah merasakan sampai ke dalam hatinya. Bahkan ada kata-katanya dia bilang apa. Kalau aku tidak suka firman Tuhan, aku sudah lama binasa. Berarti kalau kita belum mengalami seperti ini, sayang. Dia seorang raja besar, saya siapa? Seorang pemimpin, ya, strator, pengatur kalian perang kan. Tuhan maju enggak? Maju. Kalahkan musuhnya. Dia sembahyang lagi, perang lagi. Maju enggak? Enggak usah. Tunggu aja buat gerakan lingkaran. Begitu. Melawan Goliat. Berani. Kaya. Nah ini, kalau zaman dulu mungkin enggak apa-apa.
istri banyak. Anaknya 1000. Salomo. 700 gundi, 300 istri. Wih, dia hidup 1000 hari, 1 kali suami istri tidur. Satu. Selak mati dia kan. Ya kita logika, enggak apa-apa. Alkitab bilang seperti itu bukan aib. Memang seperti itu. Pinter. Tapi salah, dia ketemu. Tapi luar biasanya kenapa Daud disebut Daud? Artinya yang dikasihi. Apakah dia tidak pernah berbuat salah? Pernah. Bahkan lebih kejam daripada Saul. Saul malah dilengser jadi raja. Padahal lebih sadisnya Saul. Ini hukum berlapis loh. Yang tahu hukum kan. Sudah merencanakan, dia pakai Yoab ini panglimanya. Bilang aja dia si Uria ini dilempari batu. Ya kan, sama mungkin. Pakai batu, padahal memang diserahkan biar dia mati. Supaya apa? Dia ambil istrinya. Berlapis-lapis loh. Tapi itu yang saya bilang. Tuhan mengasihi. Betapa besar kasih Tuhan, luar biasa. Dia nangis sehingga muncul Mazmur 51. Ibadah yang sejati tadi. Jangan engkau ambil rohmu daripadaku Tuhan. Dia nangis. Itu dia mulai bergelut dengan firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak baca Alkitab, sangat kasihan kita. Padahal kita kalau cuma sukses itu gampang. Tujuan kita bukan untuk sukses. Proses dari sukses itu. Proses. Dengan cara baik enggak? Kamu jadi tentara, AKABRI, Angkatan Laut. Prosesnya itu loh. Tuhan mungkin mau naik kita jadi jenderal gampang. Tapi prosesnya kalau kamu ikuti, Tuhan bisa naikkan langsung. Mau dapat pekerjaan yang belum dapat pekerjaan, bisa. Cuma ikuti prosesnya Tuhan dulu. Senangkan Tuhan. Baca Alkitab. Semakin kamu baca Alkitab, kamu akan semakin hebat. Theodore Roosevelt kalau salah. Presiden Amerika ke-27 bilang apa? Tidak ada yang bisa mencerdaskan manusia selain baca Alkitab. Tidak ada loh. Wah, luar biasa Alkitab ini. Coba yang bawa Alkitab, bukan Alkitab ya. Kalau enggak ada beli di saya jual Alkitab. Kita rela beli HP kan. Beli HP mahal-mahal bisa 5 juta. Tapi HP ini aduh. Ini 2 juta 500. Sudah sekitar 8 tahun loh. Berarti yang setia dia atau saya? Berarti termasuk saya ciri-ciri orang yang setia. Tepuk tangan buat Tuhan, bukan saya. Tuhan. Saya juga menguji diri saya sendiri. Jangan berkuar-kuar, oh aku cinta kamu begini-begini. Kamu harus menguji diri sendiri, kamu sudah setia apa enggak sama pasanganmu? Mungkin ada bilang, wah aku mau cari tipe kayak Kak Ferry aja ya. Loh, betul ada yang seperti itu. Saya bilang gini karena ada yang mungkin dia enggak punya ayah. Betul ya Yun, mana Yunda? Kita pernah sharing. Kamu bagaimana? Bagaimana figur seorang ayah? Papa saya sudah mati Kak. Aduh, keliru. Aku lahir sudah enggak ada. Aduh, kamu ya waktu itu masih SD. Terus saya ya baik. Ya begitu. Figurnya enggak ada. Paling tidak saya mempengaruhi dia. Saya akan bilang, oh saya suka. Jadi kalau kita sharing, ayo kita Pak Ferry aja sama Pak Ferry sharing curhat. Padahal materi mau ngomong firman Tuhan. Curhat loh. Tanya-tanya, saya lagi pacaran begini. Ya enggak apa-apa. Jadi saya seperti bapaknya. Mungkin kita ketawa, tapi sebagian orang merasa menangis. Karena dia tidak punya ayah.
dia tidak bisa merasakan kasih ayah itu, kasih bapak. Dan saya menjadinya dia. Ada seorang anak kecil juga, kadang-kadang dia ke kantor saya, ngomongnya kan susah. Pak Poli, ada jajan? Sini, masuk. Sembayang dulu ya. Dia orang seberang. Ya, tidak tahu saya ajar. Ikuti saya, Tuhan Yesus. Saya terima kasih untuk jajannya. Haleluya, haleluyanya susah. Haleluya, susah. Haleluya, sudah saya kasih. Gitu. Terus saya peluk dia. Saya dekap gini. Jadi kalau dia ketemu saya, Pak Poli, senang peluk. Saya tahu dia ayahnya tidak jelas ayahnya. Mungkin ibunya nyantol kemana, pinggir jalan mungkin, terus jadi gitu. Semoga tidak ada di sini ya, nyantol di pinggir jalan, terus hamil, punya anak. Nanti anaknya tanya, "Mah, papaku mana? Aduh, mana ya ketinggalan?" Bahaya ini. Semoga tidak ada ya. Saya lahir ada ayah dan ibu. Mungkin ada di sini, saya tidak tahu, minta maaf ya. Saya tersinggung. Betul ada seperti itu. Ya. Mau dibuat lelucon ya begitu. Jadi kadang kita peluk gitu ya. Ayahnya sudah pergi lama. Saya pikir, sini. Anggap aja aku ini dedimu ya. Senang dia. Aduh. Peluk gitu. Kak Peri langsung datang loncat. Peluk aku. Tak peluk. Sret. Senang kamu ya? Ya senang. Tak buat main kitik-kitik. Kan enggak dibuat main sama bapaknya kan. Siapa? Sentuhan bapak itu sama ibu beda. Betul loh. Itu enggak bisa diganti oleh harta. Oleh uang kita. Nanti kalau kalian sudah jadi ayah ibu. Alasan mama kerja. Bapak kerja. Sorry anak, bapak kerja cari uang, mama juga. Nanti terjadi kasus yang di Australia itu, bunuh diri. Bapaknya apa? Seorang pengusaha, ibu dokter orang Malang. Saya baca di Jawa Pos. Miris, beli rumah bisa, dikasih apartemen, minta mobil dikasih, sudah zaman HP. Dikasih HP apa yang terbaru dikasih, minta uang dikasih uang. Kuliah di Australia. Mati. Nulis di secari kertas, saya tidak pernah dapat kasih sayang orang tua. Bunuh diri loh. Kamu bayangkan loh. Karena tidak pernah disebelahi, disayang. Ini sentuhan ini loh, tidak gampang loh. Nah, kamu hebat. Goblok kamu. Berapa kali kita dengar orang tua kan bilang gitu. Termasuk saya juga. Tapi puji Tuhan. Bapak saya sudah tidak begitu seperti itu. Ada perubahan. Dan saya tidak mau jadi seperti itu kan. Kamu hebat. Tapi kadang-kadang saya bisa marah loh. Max Paneng mungkin sudah capek terus dia buat bisa marah. Kamu hebat ya. Luar biasa. Itu doa loh. Doa buat anak-anak kita. Disayang. Gimana ada anak kecil. Oh, luar biasa. Ada yang tidak pernah dicupu kan mencucu aja. Kenapa? Tidak bisa ngomong. Kamu loh cantik kamu. Paling dia bilang, mosok sih. Ada sudah besar juga bisa gitu. Kamu cakep loh. Mulai berubah dia. Selama ini aku bilang elek. Dibilang elek. Ternyata aku cakep ya. Dia pergi ke rumah kaca. Iya aku cakep ya. Padahal sama aja kan. Cuma cara pandang. Image-nya dia yang keliru. Padahal image-nya Tuhan dia bilang, aku menjadikan semuanya indah, baik. Tapi di hari terakhir kan dia bilang apa? Setelah manusia dijadikan Tuhan bilang apa? Sungguh amat baik. Yang ketiga, terakhir, karena waktu. Jadi yang pertama, ada pertobatan. Yang kedua, baca Alkitab. Jangan lupa, harus baca Alkitab. Saya kadang-kadang juga bisa terikat.
lihat TikTok. Kadang-kadang nama juga HP kan, ada iklan. Iya kan, iklan itu loh, besok lewat loh, pencet gini. Waduh, iki nama juga manusia ya kan. Roh Kudus bilang, enggak usah lewat, lewat aja. Jangan kamu bilang, enggak apa-apa. Ada yang ketawa, mungkin dia, mungkin pelaku ya. Termasuk. Ya, kita bertobat sama-sama. Saya enggak bilang kamu, saya juga. Betul, dosa ini enggak bisa semua. Enggak ada yang kuat. Yusuf langsung lari. Kamu lihat HP langsung lewat. Jangan tahan. Jangan lihat kiri kanan. Lihat di atas, oh ada Tuhan. Langsung berhenti. Biasa kalau ada orang begitu mau pencuri. Lihat kiri kanan. Kenapa enggak lihat ke atas? Oh ada Tuhan ya. Enggak kan? Ya begitu, harusnya lihat Tuhan. Yang terakhir, tanda-tanda orang yang sudah mengundang Yesus. Pertama, pertobatan terus-menerus. Kedua, baca Alkitab harus menjadi sampai hobi. Suatu kebiasaan. Pagi di sekolah, kuliah, di tempat kerja, ada nganggur sedikit, buka Alkitab. Direnung-renungkan. Maksudnya apa ya tadi ya? Oh iya. Sukacita di hati. Yang ketiga, kamu suka di hadirat Tuhan. Bagaimana cara mengujinya? Antara rekreasi sama ibadah. Kebetulan satu jadwal, momen yang sama. Pas ibadah saya WL. Ada rekreasi. Wah, saya pilih rekreasi aja. Kalau saya lebih senang pelayanan. Kecuali rekreasi itu saya pelayanan. Senang saya. Ada suatu kesukaan. Kan kalau kita senang sama Matthew sama pacarnya, senang berdua terus kan. Berjauhan sedikit, kangen. Aku kangen sayang. Oh iya aku juga kangen. Kapan kita ketemu? Sudah tidak pernah ketemu ini loh. Lama. Padahal baru 2 hari mungkin atau 1 minggu. Pengen ketemu terus. Pertanyaan. Lama tidak ketemu, tidak ada kabar. Tidak ada omong-omongan gimana. Berarti ini udah hatinya bagaimana ini? Perlu dipertanyakan. Demikian juga kita harus tanya hati kita kepada Tuhan. Ya, hati kita kepada Tuhan. Jadi itu ada 3 hal yang ciri sebagai tanda. Kalau belum kita berdoa seperti ini. Coba kita tutup mata. Kalau kita belum menerima Yesus. Ini cuma contoh aja ya. Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Ampuni dosa saya supaya hidup saya menyenangkan Tuhan. Tinggallah di hati saya dan berkuasa. Demi nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, seperti itu. Dan itu dilakukan sendiri. Pada waktu kamu tidur atau pada waktu kamu bangun pagi, subuh, tengah malam. Kamu lakukan. Coba. Kamu pernah enggak lakukan itu sendiri dengan Tuhan? Kan kamu mau menikah, masa ngajak-ngajak papa mama. Pak mau malam pertama pak, papa melok ya, ikut ya. Enggak, kamu dengan Tuhan sendiri. Dan kamu akan lihat, kalau benar-benar kamu sudah menerima dia di hati, pasti ada perubahan. Hidupmu enggak seperti itu aja. Pasti progres terus, bersemangat. Excited, kreatif, kudu buat apa enggak tahu, Tuhan akan arahkan kamu. Betul, coba tanya teman-teman yang sudah mengalami. Kamu pasti kreatif, enggak masa bodoh, wah sudah seperti ini ya sudahlah. Saya kerja kalau sudah gitu, pasti ada yang mau dikerjakan, ada jadwal, ada target, aku harus buat begini, aku harus buat begini. Jadi orang yang suka baca Alkitab yang sudah mengundang Yesus, dia Tuhan sudah arahkan, kamu begini, kamu akan buat begini. Ini acara ini kamu harus buat begini, kamu siapkan ini, hari ini. Semua sudah
Tuhan buatkan. Mungkin terlalu cerewet saya. Oke, terima kasih. Kita bangkit semua berdiri. Apa itu ya? Kadang ngomong itu kebalik bola. Oke, ya minta maaf kalau agak salah ya. Kita bangkit berdiri. Kita nyanyi satu lagu ya. Haleluya. Satu-satu yang mengandalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Musik saja. Mari kita dengan Tuhan hari ini, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Saya mendoakan buat teman-teman muda mau komitmen di hadapan Tuhan, yang mau mengundang Yesus bertobat lebih lagi, meninggalkan manusia lama. Dan ini yang penting juga, membaca Alkitab setiap hari. Harus. Karena iblis tahu pada waktu kamu baca Alkitab, pada waktu kita baca Alkitab, kamu akan menjadi orang yang luar biasa. Menjadi manusia yang optimal, manusia Allah, manusia yang hebat. Menjadi pemimpin-pemimpin di akhir zaman. Haleluya. Bisa angkat tangan, saya doakan yang komitmen untuk membaca Alkitab setiap hari. Haleluya. Dengan iman saja, saya mau. Karena kamu harus bilang ke jiwamu sendiri bahwa ini untuk masa depan. Harus baca. Tidak usah bingung, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Karena iblis memang hanya untuk datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Tuhan datang memberikan hidup, bahkan hidup dalam kelimpahan. Saya berdoa buat teman-teman yang mengangkat tangan. Angkat tangannya tinggi-tinggi aja di atas kepala. Kami berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat teman-teman kami yang berkomitmen untuk membaca Alkitab lebih dari HP, lebih dari pacar, lebih daripada semuanya. Dalam nama Yesus, hati yang baru, kecenderungan yang baru turun atas mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Pengumuman dulu atau? Oh langsung dulu. Kita berdoa.